Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala az-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati fama raghiba an sunnati falaysa minni. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang bersama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, demikianlah ungkapan yang sepatutnya dan sepantasnya untuk terus menghiasi dan membasahi bibir kita. Sebagai ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena pada hari ini, pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat, masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-25 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahman dan rahimnya, melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini dan keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan sama-sama membawa predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Salam dan salawat kita kirimkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik bagi kita, sebagai pembawa risalah yang tak pernah salah, sebagai pembawa amanah yang tak pernah khianat. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa 1 dari 7 pernikahan itu kemudian berakhir dalam sebuah perceraian ataukah berakhir dengan perceraian akibat status di media sosial. Penelitian ini tentu membuat kita tercengah, membuat kita kaget, dan membuat kita merasa trauma. Kenapa? Karena seakan-akan pernikahan itu sudah tidak lagi sakral seperti sedia kala dulu. Tidak lagi sesakral dahulu kala. Ketika kemudian pernikahan itu menjadi sesuatu yang sangat sakral dan perceraian itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibenci dan tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja sekarang ini kesemuanya itu kemudian seakan-akan menjadi luntur, menjadi rapuh begitu saja. Ada banyak hal yang kemudian menjadi penyebab. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka tentu hal itu juga memberikan pengaruh, memberikan dampak terhadap kesemuanya itu. Maka untuk itu, sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan keluarga hari ini mampu diselesaikan dengan cara-cara yang Islam, mampu diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan keagamaan. Olehnya itu kaum muslimin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita meyakini bahwa keluarga sebagai entitas terkecil, sebagai sebuah komunitas terkecil dalam sebuah negara, tentu memiliki pengaruh dan peranan yang sangat besar terhadap keutuhan bangsa dan negara kita itu sendiri. Maka jika sebuah keluarga itu mampu tumbuh dan berkembang menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, maka tentu jadi
itu juga yang akan kemudian mengantarkan bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang kuat, bangsa yang harmonis, dan bangsa yang kemudian membawa keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Hanya saja keluarga yang kita harapkan untuk dapat mewujudkan semua itu sebagai entitas terkecil, sebagai komunitas terkecil dari sebuah negara itu kemudian hari ini telah banyak mengalami permasalahan-permasalahan yang perlu kita selesaikan sedemikian rupa. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, mengenai hal ini setidaknya kita perlu melihatnya dalam dua hal, untuk kemudian mengurai permasalahan-permasalahan atau sekelumit persoalan yang kemudian mendera kehidupan sebuah rumah tangga, kehidupan keluarga yang dialami oleh kaum muslimin kita hari ini. Yang pertama, harus kita melihat dari aspek pranikah. Artinya apa? Bahwa untuk menghadirkan sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang sakinah, sebuah keluarga yang kuat dan kokoh, maka itu harus diawali dari bagaimana kita mempersiapkan rumah tangga itu sendiri, ataukah persiapan pranikah itu sendiri. Agama kita, agama Islam itu kemudian menaruh perhatian yang sangat besar bagaimana mempersiapkan sebuah rumah tangga yang baik. Bahkan diberikan isyarat kepada kita bahwa persiapkanlah, didiklah anak-anakmu 5 tahun sebelum kelahirannya. Ini merupakan sesungguhnya sebuah isyarat bahwa pernikahan, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah itu kemudian harus betul-betul dipersiapkan secara baik, secara matang, sebelum kemudian itu betul-betul terwujud. Lalu bagaimana cara kita untuk mempersiapkannya? Maka ada beberapa hal yang kemudian bisa kita lakukan untuk mempersiapkan hal itu. Untuk mempersiapkan terbangunnya sebuah keluarga yang harmonis, terbangunnya sebuah keluarga yang sakinah. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan senantiasa meluruskan niat kita. Ketika kita ingin memutuskan untuk memasuki mahligai rumah tangga, memutuskan untuk menikah, maka yang pertama yang harus kita luruskan adalah niat kita. Di dalam agama kita mengajarkan bahwa innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Maka pernikahan ini harus kita niatkan semata-mata hanya Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menegaskan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati. Pernikahan itu adalah sunnahku. Ketika itu adalah merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka sudah barang tentu hal itu adalah merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka olehnya itu pun kita harus senantiasa meluruskan niat kita, meluruskan tekad kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar untuk kemudian menggugurkan nafsu syahwat kita, menggugurkan kebutuhan biologis kita, menggugurkan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang semuanya itu hanya untuk urusan duniawi. Akan tetapi pernikahan harus mampu kita arahkan bahwa itu semata-mata untuk ibadah, untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yang perlu kita siapkan dalam rangka menuju kepada keluarga yang sakinah, dalam rangka mempersiapkan bangunan keluarga yang sakinah adalah mengupayakan untuk dapat menikah dengan mereka yang sekufu, mereka yang sepadan dengan kita. Dalam Islam ini dikenal dengan kata kafa'ah. Artinya apa? Harus ada kesesuaian, harus ada kesetaraan antara yang akan menikah dan yang akan dinikahi. Mengapa hal ini penting? Karena tentu hal ini juga yang kemudian akan membawa pengaruh, membawa dampak dalam hubungan rumah tangga, dalam kondisi harmonis rumah tangga yang akan terbangun nantinya. Ketika tidak ada kesamaan, ketika tidak ada kesepadanan antara suami dengan istri, maka yakin dan percaya dia akan sangat kesulitan mengalami kendala-kendala dalam mengelola kehidupan rumah tangganya nanti. Akan tetapi ketika ia memiliki kesepadanan, memiliki
kesamaan, maka itu juga akan memudahkan dia di dalam mengelola, di dalam memanage keluarganya. Kesepadanan yang harus kita pahami di sini bukan hanya semata-mata kesepadanan dalam hal harkat dan martabat, status strata sosial, bukan juga hanya persoalan karena fisik, bukan juga hanya karena persoalan kekayaan, akan tetapi kesepadanan, kesetaraan di sini harus dilihat secara universal, harus dilihat secara lebih luas. Kesepadanan juga di sini bisa berarti adanya kesesuaian visi misi di dalam membangun rumah tangga. Adanya harapan besar di 5 tahun, 10 tahun, dan selama menjalani kehidupan itu ada kesamaan di antara keduanya. Maka itu juga sudah termasuk kesepadanan di dalamnya. Jemaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah harus menikah di usia dewasa. Sekarang ini pemerintah kita dengan terbitnya undang-undang sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang batas minimal usia nikah. Hal ini dimaksudkan untuk kemudian memberikan kematangan, memberikan kesempatan kepada siapa saja yang akan menikah di usia-usia 19 tahun itu, dalam artian dia dianggap telah memiliki kesiapan, baik kesiapan secara mental maupun kesiapan secara finansial. Maka olehnya itu menikah di waktu, di usia yang dewasa tentu merupakan hal yang juga mesti harus kita perhatikan. Bisa kita bayangkan, hari ini ada berapa banyak kasus perceraian yang terjadi. Ketidakharmonisan sebuah rumah tangga itu bisa jadi diawali dari pernikahan yang dilakukan dengan tidak penuh persiapan. Banyak pernikahan-pernikahan yang berlangsung secara di bawah umur, belum sepenuhnya memiliki kematangan, baik kematangan secara fisik, kematangan secara mental, akan tetapi telah melangsungkan pernikahan, pada akhirnya dia harus berakhir dengan sebuah perceraian. Maka tentu hal ini sangat kita sayangkan. Maka olehnya itu dalam rangka menuju membangun keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, keluarga yang memiliki kemaslahatan, bukan hanya maslahat terhadap dirinya, tapi juga lingkungan sekitarnya, adalah dengan mempersiapkan diri melangsungkan pernikahan di usia yang telah matang ataukah di usia yang dewasa. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan dalam rangka menyongsong berdirinya, terbangunnya sebuah rumah tangga yang sakinah itu adalah harus ada persetujuan di antara keduanya. Laki-laki dan perempuan yang hendak menikah harus memiliki kesepahaman yang sama, harus memberikan persetujuan yang sama. Kenapa? Karena ketika kemudian tidak ada persetujuan di antara keduanya, maka ini juga yang akan menengarai lahirnya dan terjadinya perselisihan-perselisihan yang mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Itulah sebabnya juga mengapa di dalam aturan pernikahan, undang-undang pernikahan itu kemudian memberikan aturan yang jelas bahwa salah satu syarat administrasi pernikahan yang harus dipenuhi itu adalah dengan adanya persetujuan kedua mempelai. Hal ini semata-mata hanya untuk memastikan tidak adanya percekcokan-percekcokan yang terjadi di kemudian hari ketika telah melangsungkan pernikahan hanya karena tidak adanya ketidaksetujuan di antara salah satu pihak. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang pertama dari segi aspek persiapan menuju pernikahan ataukah persiapan untuk membangun yang namanya rumah tangga ataukah keluarga yang sakinah. Lalu yang kedua yang perlu juga kita perhatikan adalah di masa nikah itu sendiri, ataukah di masa-masa setelah kita melangsungkan pernikahan. Ya, hal ini juga menjadi penting karena kenapa? Di dalam mengelola, di dalam memanage sebuah keluarga itu perlu hal-hal dan upaya-upaya yang maksimal agar keharmonisan, agar ketentraman keluarga itu bisa tetap terjaga. Jika kita mengibaratkan bahwa
keluarga itu adalah sebuah bangunan ataukah sebuah rumah. Maka tentu kita semua berharap bahwa atapnya itu adalah atap kemaslahatan, atapnya itu adalah kebahagiaan, atapnya itu adalah ketenangan. Ya. Maka ketika kita menginginkan bangunan rumah itu memiliki atap yang maslahah, memiliki atap yang bisa melindungi, bisa menaungi, bisa mengayomi seluruh orang yang ada di dalamnya, maka tentu atap itu harus ditopang. Ya, maka dalam hal ini ketika kita berbicara tentang keluarga sakinah, maka setidak-tidaknya ada 4 pilar yang dapat menopang berdirinya bangunan keluarga sakinah itu sendiri. Dan ini juga yang harus kemudian diperhatikan oleh siapa saja dari kita yang kemudian hari ini telah melangsungkan pernikahan, agar tercipta sebuah kondisi keluarga yang sakinah, kondisi keluarga yang tetap tenang, tentram dalam menghadapi kehidupan, dan kehidupan itu mampu dijalaninya dengan baik. Pilar yang pertama dari bangunan keluarga sakinah itu adalah sawat. Sawat di sini dimaksudkan adalah berpasangan. Dalam artian bahwa seorang suami, seorang perempuan dan seorang laki-laki yang telah melangsungkan pernikahan, mereka harus meyakini, harus memahami bahwa mereka ini adalah sepasang pasangan. Adalah seorang yang berpasangan. Ibarat kata adalah seekor burung, maka antara suami dan istri ini adalah sayap. Burung ini dia tidak bisa terbang ke angkasa ketika hanya satu sayap yang berfungsi. Maka tentu kedua-duanya harus berperan, harus berfungsi, harus mengambil bagian satu sama lain untuk kemudian bisa terbang mengarungi angkasa. Ketika kita melihat hal ini ke dalam agama kita, ke dalam Al-Quran, maka sawat di dalam ungkapan Al-Quran itu menggunakan istilah mengumpamakan suami istri itu ibarat seperti pakaian. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ibarat sebuah pakaian, maka tentu kita sama-sama memahami bahwa pakaian itu tujuannya adalah untuk menutupi. Tujuannya adalah untuk melindungi dan menjaga. Maka sebagai seorang pasangan, suami istri, mereka harus mampu saling menjaga dan saling melindungi satu sama lain. Suami harus menjaga dan melindungi istrinya, begitupun istri harus mampu menjaga dan menghormati serta merawat harkat dan martabat suaminya. Lalu yang kedua yang menjadi pilar dari bangunan keluarga sakinah adalah mizakan galiza. Mizakan galiza ini adalah merupakan sebuah ikatan yang kuat. Dalam artian bahwa pernikahan itu adalah dibangun atas ikatan-ikatan yang kuat. Pernikahan itu dibangun di atas janji suci atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah merupakan sebuah ikatan perjanjian yang kuat. Karena pernikahan itu adalah merupakan perjanjian yang kuat, maka untuk merawatnya perlu komitmen bersama. Tidak boleh hanya sepihak saja yang kemudian terus berupaya menjaga agar ikatan ini tetap kuat dan tetap kencang. Akan tetapi ada pihak yang lain yang kemudian mencoba untuk melemahkannya. Maka kembali lagi kepada pilar yang pertama, sawat, berpasangan. Maka untuk menjaga mizakan galiza ini, ikatan yang kuat ini, perlu adanya kerjasama, perlu adanya sinergi antara seorang suami dan istri agar ikatan ini tetap kuat untuk kemudian menopang terbangunnya keluarga sakinah itu sendiri. Lalu yang selanjutnya atau yang ketiga yang menjadi pilar dari bangunan keluarga sakinah itu adalah muasyarah bil ma'ruf atau saling memperlakukan dengan baik. Suami harus mampu berpikir dan berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk istrinya. Demikian hal sebaliknya. Istri harus berupaya dan melakukan hal yang maksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya. Dalam konteks ini, maka kita harus kembali kepada apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing
antara suami dan istri. Suami harus mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap istri. Demikian halnya istri harus mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap suami, lalu kemudian sama-sama memberikan hak di antara keduanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan akan hal ini. Dikatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'al lahu fihi khairan katsira. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Artinya apa? Hal ini memberikan isyarat kepada kita bahwa boleh jadi dalam kehidupan rumah tangga ada hal-hal yang kemudian membuat kita tidak nyaman, ataukah mungkin ada perilaku-perilaku dari suami ataukah dari istri ataukah dari anak misalnya yang membuat kita tidak nyaman. Maka agama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat di dalam Al-Quran, harus tetap kita memperlakukannya dengan baik. Kalaupun misalnya kita merasa hal itu sangat tidak wajar, maka diisyaratkan kepada kita, diperintahkan kepada kita untuk bersabar. Apapun yang menjadi permasalahan dalam keluarga kita, apapun problem yang kemudian menimpa, melanda sebuah keluarga, maka kuncinya adalah kesabaran. Karena boleh jadi apa yang kita anggap itu tidak baik, tapi sesungguhnya itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menitipkan musibah, menitipkan cobaan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga kita sebelum kemudian memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka olehnya itu, pilar yang ketiga dalam menjaga keutuhan, dalam mewujudkan keluarga yang sakinah adalah dengan senantiasa saling memperlakukan dengan cara-cara yang baik. Ma'asyira bil ma'ruf. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pilar yang keempat adalah musyawarah. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan pilar yang ketiga tadi. Artinya apa? Ego antara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga itu kemudian harus mampu dikendalikan dengan baik. Suami tidak boleh semena-mena untuk bertindak dan melakukan apa saja di dalam kehidupan rumah tangganya. Dia harus mampu memposisikan dan dia harus mampu memberikan ruang kepada seluruh anggota keluarganya, baik itu istri maupun anak-anaknya, di dalam hal mengambil kebijakan, dalam hal mengambil keputusan dalam keluarga yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang bersangkutan. Maka disinilah agama mengajarkan kepada kita untuk menyelesaikan segala sesuatunya itu melalui musyawarah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita pada surah Al-Baqarah ayat 233. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Walaupun ayat ini berbicara tentang bagaimana mengasuh anak, akan tetapi di sini memberikan isyarat adanya musyawarah antara suami dengan istri dalam hal mengasuh anak. Ini juga memberikan isyarat kepada kita bahwa apapun yang akan dilakukan di dalam sebuah keluarga, keputusan apapun yang akan dibuat dalam keluarga itu harus melalui musyawarah. Harus mampu menghargai pendapat-pendapat yang ada dalam keluarga itu. Harus mampu diramu perbedaan-perbedaan pendapat yang ada dalam keluarga itu, lalu kemudian diputuskan menjadi sebuah keputusan bersama. Tidak boleh hanya suami semata-mata yang menentukan, tidak boleh hanya semata-mata istri yang menentukan, lalu kemudian mengesampingkan hal-hal yang lain ataukah anggota keluarga yang lain. Kaum muslimin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ketika 4 hal ini yang menjadi pilar terwujudnya, terbangunnya keluarga yang sakinah mampu kita jaga,
mampu kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita, maka apapun yang menjadi tantangan dan rintangan dalam sebuah keluarga itu, insya Allah akan dapat dilalui dengan baik. Dengan prinsip bahwa keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tetap harmonis, keluarga yang tetap tenang walaupun diderah berbagai macam musibah, diderah berbagai macam permasalahan, maka ia tetap mampu menyelesaikannya dengan baik. Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya juga sebagaimana yang saya sampaikan di awal adalah sebelum memasuki mahligai rumah tangga, maka tentu perlu persiapan-persiapan yang sangat matang. Salah satu persiapan yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan niat kita semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memilih pasangan yang sekufu atau sepadan dengan kita, bukan hanya sepadan dalam hal ekonomi, bukan hanya sepadan dalam hal fisik, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah sepadan dalam hal ini sama-sama ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah memilih menikah di waktu yang dewasa. Negara kita telah memberikan batasan, memberikan pengaturan yang jelas bahwa minimal usia nikah itu adalah 19 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka mari jangan kemudian kita mendukung pernikahan-pernikahan yang dilakukan di bawah dari usia yang telah ditentukan itu. Kalaupunlah kemudian terpaksa harus ada pernikahan di bawah dari usia yang telah ditentukan, maka aturan perundang-undangan kita pun telah memberikan aturan dan tata cara yang jelas bagaimana agar pernikahan itu tetap bisa dilangsungkan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam rangka menapaki kehidupan rumah tangga adalah harus ada persetujuan di antara keduanya. Ketika kesemuanya ini, 4 pilar dan persiapan-persiapan sebelum memasuki mahligai rumah tangga mampu kita jaga, mampu kita wujudkan, maka insya Allah hal itu juga yang kemudian akan mengantarkan kita untuk mewujudkan bangunan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat khususnya kepada pribadi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.